Shalom semuanya. Selamat datang di podcast Voice of Gideon, podcastnya Gereja GPIB Gideon Kelapa II Depok, yang akan dibawakan oleh Anya ke depannya. Dan hari ini kita bakal ngomongin, sebenarnya podcast ini bakal banyak ngomongin hal-hal duniawi ya. Dan supaya kita tetap di jalannya, di jalan Tuhan gitu ya. Jadi Anya bakal terus bawa kita, giring kita buat pembahasan ini nggak keluar dari teologi ya, atau dari firman Tuhan. Jadi bakal banyak bahas tentang sisi dari sudut pandang teologinya kayak gimana sih gitu. Dan hari ini, untuk episode podcast hari ini, kita bakal ngomongin tentang teknologi dan juga gereja. Kira-kira kalau dua hal itu digabungin gitu ya, bisa sinkron gak sih sebenarnya? Sesuai gak sih teknologi itu sama firman Tuhan? Untuk penyebaran firman Tuhan itu bener gak sih? Gitu ya. Bakal dibahas nanti sama dua narasumber yang sudah expert di bidangnya. Tuh, yang pertama dari sisi teologianya ada Pendeta Lumentut, dan sisi professional worker atau pekerjanya ada Om Pascal Pesirero. Nah, bakal kayak gimana perbincangannya, bakal seru banget pastinya. So, dengerin terus. Semoga bermanfaat ya. Mau tanya dulu nih, kalau kabar kan udah ini ya, udah biasa gitu ya, udah lama lah kayak gitu. Sekarang mau tanya dong, selama pandemi ini, selama WFH ini di rumah aja, udah ngapain aja nih Pak Pendeta dan Om Pascal nih? Udah bikin dalgona kah? Udah bikin banyak cookies gitu? Atau mungkin mulai baca-baca buku yang selama ini ada di rak, udah berdebu, nggak pernah dibaca, akhirnya dibaca lagi? Gimana coba Pak Pendeta dulu? Iya, memang di masa pandemi COVID-19 ini perubahan itu sangat berarti itu ya. Dari yang sebelumnya kita biasa yang namanya pendeta itu sibuk dalam tugas pelayanan di gereja secara luring gitu ya. Pimpin ibadah, lalu juga rapat-rapat, lalu juga kegiatan-kegiatan yang lain di gereja, juga ada kegiatan-kegiatan di MUPEL, di sinodal itu ya. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini memang kita lebih banyak di rumah, dan waktu kesempatan itu dipergunakan ya tentunya yang selama ini mungkin jarang baca buku itu ya. Tadi yang Anya bilang, sekarang lebih banyak membaca buku yang memang sudah lama juga jarang dibaca itu ya. Lalu rajin membuka internet, lihat YouTube, lalu juga lihat berita-berita yang lain itu yang selama ini memang waktu itu tergerus dengan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja. Jadi sebenarnya lebih banyak waktu untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak lazim sebenarnya itu dilakukan. Ya, yang selama ini kita secara rutin di gereja, lalu mengurangi itu kegiatan di gereja lebih kepada daring. Yang kedua, volume kegiatan di rumah itu lebih banyak kepada berinteraksi tentunya dengan keluarga. Jadi saya punya anak nomor 1 itu kuliah di ETS, jadi kalau ketemu itu paling kalau pas semesteran, liburan baru dia pulang gitu ya. Tapi sekarang setiap hari itu ketemu. Jadi saya memang merasakan ada sesuatu yang lain daripada yang lain itu. Kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak ngobrol, lebih banyak komunikasi, ibadah juga yang biasanya hanya ibadah saya yang hadir dengan istri, tapi di rumah ini sekarang kita lakukan bersama-sama. Kan saya punya anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan, dan untuk diskusi tentang Alkitab itu justru lebih intens lagi ketika saya di rumah itu. Selama ini kan kalau ibadah itu kan saya pergi melayani atau istri juga melayani, anak-anak itu jarang mau ikut ibadah keluarga itu. Jarang, bahkan nggak pernah itu. Saya bilang ayo. Berarti ada sisi positifnya juga ya Pak? Ayo kita ikut ibadah keluarga. Loh, ibadah keluarga itu kan untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya kan bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kan itu. Itu pemahamannya begitu.
Padahal yang namanya ibadah keluarga itu mulai dari oma, opa sampai dengan anak-anak cucu itu harus hadir dalam ibadah keluarga, namanya keluarga. Jadi Iya, iya, semua iya. anggota keluarga itu hadir dalam ibadah keluarga. Tetapi saya lihat di jemaat-jemaat GPB pada umumnya itu rupanya pemahaman tentang ibadah keluarga itu hanya sebatas orang tua saja itu, bapak dan ibu. Nah begitu. Saya nggak tahu di jemaat Gideon seperti apa, apakah GP-nya juga aktif dalam ibadah keluarga atau tidak, saya kurang tahu ya. Tapi selama saya berjemaat itu begitu. Waktu di Trinitas Cibubur pun begitu. Saya pernah ajak anak saya untuk ikut ibadah keluarga waktu masih kecil, umur ya masih 5-6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, mereka masih mau. Tapi setelah mereka SMA, lalu yang kuliah, mereka bilang, oh saya kan di PLK PT, saya kan di GP. Itu kan ibadah keluarga kan hanya untuk papa mama aja. Nah itu pemahaman itu yang sebenarnya barangkali di GPB dirubah, itu yang namanya ibadah keluarga itu ibadah semua anggota keluarga bersama-sama itu dalam Tuh, dengerin tuh. Ya, iya itu ya. Pemahaman tentang ibadah keluarga itu. Nah, Betul, bukan orang tua aja nih, kamu-kamu semua yang muda-muda juga harus tetap ikut. Benar ya Pak jadi Pendeta? selama ini memang lebih banyak ibadah secara daring, dan itu saya merasakan ada kehangatan kumpul bersama keluarga yang selama ini memang dirindukan itu ya. Apalagi kalau misalnya pas tugas-tugas pelayanan itu, anak-anak tuh sering komplainnya begini. Dia bilang, papa ini siang pagi ke kantor gereja, malam pelayanan. Lalu di rumah itu kok rasanya jarang, itu lebih banyak di gereja daripada di rumah. Dia bilang kalau lebih banyak rapat pelayanan di gereja, udah sekalian aja bawa kasur ke gereja biar duduk di gereja. Sampai begitu itu. Karena rupanya mereka ingin supaya kita kumpul sama-sama pergi ke mall, pergi jalan-jalan gitu. Tapi selama pandemi COVID-19 ini, itu kita rasakan ada satu kebersamaan dengan anggota keluarga, kita bisa sharing. Itu yang saya lihat sebagai hal yang sangat positif itu. Jadi banyak hal yang positif juga sebenarnya ketika kita itu ada di rumah itu ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan dan kita sharing bersama dengan keluarga. Gitu. Jadi hanya lebih sering sama keluarga ya? Iya, hanya memang ya itu. Tentu faktor kejenuhan juga ada. Mau keluar juga nggak bebas sekarang, kemana-mana harus pakai masker, lalu pulang ke rumah harus cuci tangan, mandi yang biasanya mungkin 2 kali 3 kali ini sudah sering, udah sering gitu kita lakukan. Cuci tangan pun setiap apapun kegiatan kita cuci tangan itu sampai ini tangan ini kayaknya ada sampai hilang sidik jarinya kayaknya. Itu makanya saya bilang aduh. Jadi banyak hal yang positif lah. Tentunya ini berdampak kepada kondisi kesehatan tubuh kita itu ya, yang kita lebih kepada memelihara bagaimana kesehatan tubuh itu perlu diperhatikan. Itu barangkali yang saya sampaikan. Lebih dekat sama keluarga lah berarti ya? Intinya seperti itu. Jadi lebih akrab, lebih dekat dengan keluarga, bisa sharing, bisa saling berdiskusi, itu ya. Benar. Itu yang nilai positif yang bisa saya ambil dari stay at home gitu. Ya. Kalau Om Pascal kira-kira ngapain aja Om Pascal? Iya, ya kalau buat saya sih sebenarnya nggak terlalu pengaruhnya tuh sedikit berbeda ya. Pertama sih kalau dari pekerjaan ya. Saya tuh kebetulan kerja di perusahaan yang kalau kita mendefinisikan perusahaan kita ya, itu tuh teknologi energy company. Nah, jadi kita tuh sebenarnya untuk working remote itu tuh sudah ya ini tahun ke-15 kali yang memang kita masih begitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu buat datang ke kantor, dimanapun kita kerja tuh bisa. Ya cuma ya begitu. Tetapi ini kan dengan kondisi kayak begini, bagaimana kita mensiasati itu? Kalau dulu tuh saya lebih banyak tuh untuk pergi berkunjung klien. Sekarang dengan klien nggak bisa dikunjungi secara fisik, akhirnya lebih banyak juga ya kita harus arrange kayak gini ya. Kita lakukan webinar, kita lakukan conference call, sehingga kalau mau bilang dari waktu kerjanya, itu tuh justru dirasakan kalau kita kerja di rumah dengan kayak begini, itu waktunya lebih panjang. Oh ya, durasinya lebih panjang ya? Lebih panjang, akhirnya akibat dari COVID sendiri ya. Saya kebetulan juga tuh menjadi penanggung jawab country buat bisnis saya ya, jadi kita akhirnya harus ada koordinasi call dengan seluruh Asia misalnya. Dan kalau kita ambil jam, akhirnya call-nya itu jam 7 pagi.
Awal mula tuh bahkan 1 minggu 3 kali. Ngikutin jam ini soalnya. Jam global karena ya. COVID ini kan sangat dinamis ya. Jadi awal mula tuh kita call koordinasi aja tuh 3 kali seminggu. Senin, Rabu, Jumat. Akhirnya jadi 2 kali seminggu, sekarang itu cuma sekali seminggu. Tapi terus kemudian gitu ya, tiap kali itu kita harus kasih update ya apa yang terjadi di Indonesia, COVID kayak gimana dan sebagainya. Di luar pekerjaan utama untuk bagaimana apa running bisnis dan sebagainya. Nah terus kemudian ya yang uniknya justru di sisi lain, karena kan ya saya sebagai karyawan, tapi juga kebetulan saya sebagai presbiter ya majelis jemaat, saya juga kebetulan sampai saat ini masih dipercaya, nanti setelah ini periode ini saya nggak lagi ya jadi ketua 5 yang membawahi Inforkom di Gideon, sehingga justru saya merasakan tuh tantangan lebih banyak justru di gereja sebenarnya. Oh ya. Bagaimana kita harus berkreasi, berpikir cepat untuk menemukan sistem untuk melayani jemaat. Kita udah mulai masuk topik nih kayaknya nih. salah satu Kalau start nih kayaknya Om Pascal. Ya kan tadi kan tanya pekerjaan saya, justru lebih banyak itu. Makanya kalau misalnya 3-4 bulan terakhir tuh saya ngomong dengan Kak Jenny lebih sering, karena bagaimana kita harus catching up sistem dan strategi yang lebih cepat untuk bisa kita melayani jemaat. Jadi udah dikasih bocoran nih sama Om Pascal nih. Dari segi keluarga sih sama dengan Pak Pendeta juga ya. Oh, iya. Anakku tuh kan cuma 1 sebenarnya. Tapi kan dia kuliah kan di UPH di Karawaci. Kalau normal dia pergi tinggal di Karawaci, kadang-kadang lebih banyak dia bawa mamanya juga. Dan begitu sekarang mereka harus kuliah dari rumah Pak Pendeta. Oh iya, online. Kelihatannya schedule-nya tuh sampai Desember tahun ini. Oh iya, sama. Dia udah balik ke rumah dari akhir Maret, dia udah di rumah sampai sekarang dia di rumah. Oke, ya sama. Anak saya yang besar pun sudah di rumah itu. Oke, tadi udah dikasih bocoran sama Om Pascal yang kira-kira kita bakal ngomongin apa ya. Jadi dari gereja dan teknologi ini, benar banget tadi yang Om Pascal bilang, kita bakal bicarain tentang hal-hal basic tentang dalam bergereja gitu ya. Dan kita juga melihatnya dari sisi perkembangan zaman sekarang, tapi nggak cuma teknologi, kita bakal ngomonginnya di bagian teologinya juga. Nah, langsung aja yang pertama kita bakal ngomongin tentang gereja yang isinya itu ada 3 poin penting yang menurut Anya nih ya, menurut Anya sebagai jemaat yang awam. Itu yang pertama ada gedung, jemaat, dan juga pelayan. Ya, kita bakal bahas mungkin banyak di pelayanan ya, Om Pascal dan juga Pak Pendeta, Kak Jamie juga. Kalau yang Anya dapat dari apa yang Anya tahu selama ini sebagai jemaat, kemudian juga searching di internet nih, karena belum tahu sebenarnya di KBBI sebenarnya tulisannya apaan sih pelayanan itu. Jadi ternyata pelayanan itu adalah usaha melayani atau jasa kebutuhan orang lain. Itu kalau misalnya di gereja itu terpisah dari beberapa sektor ya, sektor pelayanan. Nah, kalau misalnya menurut Pak Pendeta gitu ya, dari bidang teologi ya, kira-kira pelayanan itu seperti apa? Kemudian juga dari Om Pascal sebagai professional worker gitu, di luar sebagai presbiter ya Om. Ya. Pelayanan itu apa sih? Mulai dari Pak Pendeta dulu boleh? Ya, jadi yang pertama kita perlu memahami bahwa gereja itu memiliki tritugas atau 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama itu adalah koinonia, persekutuan, dan yang kedua itu adalah diakonia, pelayanan, dan yang ketiga itu adalah marturia. Nah, bicara tentang persekutuan, itu dipahami bahwa sebagai gereja kita melaksanakan ibadah persekutuan dalam kehidupan berjemaat itu. Namun perlu juga dipahami kalau kita bicara tentang gereja itu bukanlah gedungnya, gereja itu bukanlah menaranya. Itu kan adalah di dalam nyanyian hidup jemaat. Lagu. Ya, aku gereja, kau pun gereja itu ya. Jadi gereja itu bukanlah gedungnya,
gereja itu bukanlah menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi lebih kepada orang-orang percaya yang hidup dalam persekutuan di dalam Kristus itu ya. Itu pengertian yang sesungguhnya gereja. Karena itu kalau dalam masa pandemi COVID-19 ini kita sudah jarang berkumpul lagi di gereja. Ketika kita ibadah di rumah itu justru lebih mencerminkan bagaimana keberadaan gereja itu ya sebagai satu persekutuan dalam jemaat, ibadah dilakukan di rumah keluarga masing-masing itu. Nah, penghayatan tentang persekutuan itu sendiri tentunya lebih dapat dimaknai dan lebih mendalam ketika kita menghayati persekutuan itu bersama di dalam keluarga. Karena gereja itu, persekutuan jemaat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat itu. Ketika mereka berkumpul di dalam gereja, di situ terdiri dari keluarga-keluarga yang ada dalam persekutuan jemaat. Dan keluarga itu merupakan unit terkecil dari persekutuan jemaat itu sendiri. Jadi kalau kita selama ini beribadah di rumah, ya itu justru akan lebih tadi yang saya katakan itu mempererat persekutuan persaudaraan kita sebagai keluarga itu. Kalau kita melihat dari kehidupan jemaat perdana, mereka itu juga beribadah di rumah-rumah itu, melakukan doa, lalu membaca firman Tuhan, mendengarkan pengajaran para rasul, lalu mereka juga ada memecah-mecahkan roti, ada satu perjamuan kasih di antara mereka sebagai gereja, sebagai jemaat, dan itu dilakukan di rumah tangga dalam keluarga itu. Sehingga ketika kita ibadah di rumah bersama dengan keluarga itu tidak mengurangi nilai dan makna ibadah itu ya. Jadi kan ada orang memahami begini, kalau kita beribadah bukan di gereja rasanya kok nggak sah atau kurang afdol gitu ya. Jadi benar-benar sejak masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak itu warga jemaat yang merindukan untuk ibadah di gereja karena mereka merasa bahwa kalau hanya di rumah aja nggak puas, rumah kan bukan gereja. Nah itu. Jadi selama ini pemahaman jemaat masih memahami bahwa gereja itu hanyalah gedung. Ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat itu yang namanya gereja itu adalah diri kita sendiri itu. Maka dikatakan gereja itu adalah orangnya. Orangnya itu siapa? Ya antara kita dan juga yang lain sebagai warga jemaat itu. Nah, dalam rangka melaksanakan diakonia atau pelayanan, tentunya pelayanan itu juga dapat dilakukan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita masing-masing. Jadi justru di dalam kehidupan persekutuan keluarga itu, pelayanan itu semakin nyata dan berarti di mana kita satu dengan yang lain saling melayani itu ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya ketika kita di gereja. Jangan dipahami bahwa pelayanan itu hanya sebatas orang-orang yang dipilih menjadi presbiter, menjadi diaken, penatua, pendeta, atau unit-unit misioner. Lalu kalau yang di luar itu tidak melakukan pelayanan. Itu keliru saya kira itu ya. Jadi pelayanan dalam kehidupan keluarga itu juga penting dan harus kita lakukan. Nah, dengan demikian sebagai keluarga yang melaksanakan tugas persekutuan pelayanan, maka keluarga itu dapat menyatakan atau mewujudkan marturia itu, yaitu kesaksiannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga ketika keluarga itu hadir, dia sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya dalam kehidupan keluarga, dia dapat memancarkan terang kasih Allah itu bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Dan nampak bahwa gereja yang dilakukan dalam kehidupan persekutuan keluarga itu dapat menunjukkan atau mencerminkan bagaimana kehidupan sebagai umat Allah atau sebagai orang-orang percaya. Yang kehadirannya itu tentunya harus dapat menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita menjadi saluran berkat itu bukan hanya untuk
lingkup keluarga dan gereja saja, tapi ketika kehadiran kita di tengah masyarakat dapat dirasakan berkatnya, disitulah kita dapat menunjukkan sebagai gereja yang membawa garam, membawa terang dan juga berfungsi sebagai garam gitu. Nah itu kita harus mulai dari setiap keluarga rumah tangga kita masing-masing gitu. Sehingga kehadiran sebagai keluarga itu, keluarga masyarakat yang lainnya itu dapat menunjukkan contoh dan keteladan yang baik. Itu saya kira penting. Jadi ya, pelayan itu sebagai saluran berkat ya. Itu. Jadi sebagai tugas daripada gereja dalam rangka melaksanakan pelayanan itu dapat sungguh-sungguh dikatakan sebagai satu pelayanan apabila itu dapat berarti dan bermakna bagi orang lain. Bagi orang lain ya. Bukan cuma jemaat doang berarti ya. Iya, bukan hanya untuk keluarga kita. Jadi ketika dirasakan kehadiran kita oleh masyarakat, di mana kita hadir, itulah nyata bukti bahwa pelayanan kita itu dapat berguna bagi mereka. Itu ayat. Itu tadi dari sisi teologi ya. Kemudian dari sisi profesional nih menurut Om Pascal. Bukan dari presbiter ya, Om Pascal. Ya. Kalau aku sepakat dengan Pak Daniel ya, bahwa ya memang jemaat atau gereja terkecil itu keluarga. Itu faktor yang sangat penting, sehingga bagaimana caranya buat kita harus bisa membangun persekutuan keluarga. Makanya kalau kita kembali lihat pada saat sistem pelayanan sepanjang COVID-19 ini ya memang mau dengan gak mau kita harus kembali untuk menyadari itu, bahwa ya yang paling penting bagaimana kita membangun persekutuan keluarga. Soal nanti kita dipilih untuk menjadi pelayan di gereja, itu masalah lain lagi. Bahwa bagaimana ya, dan ya kalau kita harus beriman ya, bahwa kalaupun kita dipilih itu bukan orang yang pilih, tapi Tuhan yang memilih kita melalui orang-orang kayak gitu loh. Sehingga ya itu sebagai bentuk tanggung jawab lebih yang bagaimana kita harus menyalurkan ataupun menjalankan fungsi pelayanan itu, bukan hanya buat keluarga kita tapi juga buat orang lain. Nah sehingga itu akan sangat penting buat kita melihat bahwa bagaimana posisi jemaat, posisi keluarga-keluarga itu akan jadi sangat penting untuk satu persekutuan gereja. Sehingga ya itu yang memang harus jadi inti dan membangun pemahaman yang bersama ya, sehingga semua orang itu harus punya pemahaman yang sama bahwa hakikat keluarga itu sebagai gereja seutuhnya ataupun gereja mula-mula ya, yang semua orang harus berusaha buat membangun itu akan jadi titik balik untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Artinya sebenarnya kalau dari situ berarti bisa berangkat maksudnya ke dunia profesional gitu maksudnya. Ya, jadi ya apapun yang kita lakukan di profesional dan sebagainya ya, kalau saya itu simpel lah. Saya melihat tuh bahwa persekutuan, terutama kalau tadi ambil dari Pak Daniel ya, persekutuan baik keluarga maupun dengan jemaat itu tuh sebagai satu media untuk kita bisa recharge dan juga kita bisa implementasikan apa yang kita punya di luar. Baik kita sebagai profesional terutama, ya kan percuma kalau misalnya kita bilang kita profesional, kita kerja di luar, kita bisa memimpin dan sebagainya, tiba-tiba kita melihat diri kita cuma sebagai kayak semacam individu sendiri atau keluarga sendiri. Saat kita punya kesempatan untuk bisa keluar di persekutuan yang lebih besar, nah itu bagaimana caranya kita bisa membawa profesionalisme kita itu. Karena terus terang itu tuh dunia pekerjaan dan dunia pelayanan, ya suka atau nggak suka ya kita bilang akan banyak perbedaannya yang kita harus bisa mencoba buat menemukan titik temunya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat lebih jauh ya semuanya itu sama aja. Kita bisa profesional di tempat pekerjaan kita, kenapa kita nggak profesional juga di gereja? Kalau dari saya sih begitu. Jadi harus seimbang ya, kalau misalnya bisa profesional di ruang kerja yang bahkan nggak memikirkan tentang maksudnya mendedikasikan diri kepada perusahaan, bisa profesional, tapi kalau misalnya sama gereja, sama Tuhan sendiri harus lebih profesional. Agak Oke, kan sampai saat ini nih Om Pascal dan juga Pak Pendeta ya, Kak Jamie juga, sampai saat ini kan perubahannya yang paling signifikan adalah perubahan tentang media yang tadi udah bilang sama Pak Pendeta juga kan ya. Sampai sekarang tuh live streaming,
ada yang di YouTube, ada yang di IGTV, bahkan kita juga melakukan hal ini juga salah satu perubahan informasi via media internet gitu ya, tentang bagaimana merubah yang tadinya kita sering ketemu face to face, saling bersekutu gitu kan, jadinya terpisah atau bergabung lagi cuma via internet aja. Kira-kira menurut Pak Pendeta dan juga Om Pascal ya, gimana sih tentang khotbah dan juga penyebaran firman Tuhan di via internet ini? Kan jadinya semua orang tahu nih tentang apa aja yang kita khotbahkan, atau semua orang bisa menyebarkan, mengatasnamakan khotbah, mengatasnamakan ibadah gitu kan. Naruh aja judul di YouTube atau di live IG-nya, ini ibadah minggu gitu. Tanpa harus punya license, atau bukan license ya, kita gereja apa sih, bukan license. Ya, pokoknya izin ataupun badan hukumnya. Ya, itulah. Jadi kan kalau internet lebih bebas kan, mau berekspresi apapun menjadi bebas. Menurut Om Pascal dan juga Pak Pendeta kayak gimana? Ya, yang pertama saya mau garis bawahi dulu, nanti itu ada kaitannya ya dengan apa yang Anya tanyakan. Saya mau garis bawahi dulu bahwa tugas pelayanan di gereja itu harus dilakukan secara profesional, bukan setengah-setengah atau bukan sekedar ada. Ini kenapa? Karena ketika kita dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan itu, kita mempertanggungjawabkannya itu kepada kepala gereja itu. Jadi bos besar kita, bos agung kita itu Yesus Kristus itu. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan atau di kantor kita menunjukkan loyalitas, kepatuhan kepada pimpinan, ya yang ini adalah manusia, apalagi kalau kepada Tuhan itu. Jadi justru porsinya itu harus lebih besar, harus lebih banyak gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap hanya sekedarnya itu ya. Padahal sebenarnya tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan gereja itu sangat besar itu ya. Karena kita mempertanggungjawabkannya itu kepada Tuhan yang adalah kepala gereja itu. Karena itu kadangkala dipahami bahwa yang namanya pelayanan di gereja itu kan ya pelayanan pekerjaan yang sukarela. Betul sih, memang itu pekerjaan yang sukarela, tidak ada gaji, lalu kalaupun misalnya melakukan kesalahan, tidak ada sanksi, tidak ada punishment, ya denda apalagi ya. Jadi orang kadang berpikir, pokoknya ya saya melayani seadanya lah. Toh saya melakukan kesalahan pun, melakukan pelanggaran pun paling cuma ditegur doang atau digembalakan gitu ya. Artinya memang tanggung jawab itu kurang. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang upah itu, kita justru sudah diberikan upah yang besar dari Allah itu, yang tidak bisa diukur dan dibandingkan dengan upah yang ada di dunia ini. Ya, upah kita itu besar di sorga itu. Artinya ketika berbicara tentang hal itu dalam kehidupan di dunia ini juga, kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan yang itu kadangkala kurang disadari itu ya, yang nilainya mungkin itu lebih tinggi dari materi yang kita terima itu. Tuhan berikan kepada kita kesehatan, Tuhan berikan kepada kita sukacita, Tuhan berikan kepada kita usia atau umur di mana kita bisa menikmati kehidupan itu ya. Ini kan orang menganggap sesuatu hal yang biasa, yang lumrah, padahal kalau kita mau hayati, kalau kita merenungkan itu begitu besar berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu. Nah sekarang bagaimana kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga ketika kita bicara tentang pelayanan di gereja itu saya sepakat bahwa kita harus juga secara profesional dan bertanggung jawab itu, bukan sekedar ada atau hanya asal-asalan saja. Itu yang kadang-kala kan seperti itu. Yang penting saya melayani, yang penting saya sudah melakukan tugas saya. Pokoknya dianggap sesuatu hal yang biasa-biasa. Jadi jangan seperti itu. Saya kira kita punya pemahaman itu justru
ketika kita diberikan tugas tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas pelayanan itu, coba kita lakukan dengan kesungguhan dan dengan segenap hati. Di dalam Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan itu. Jadi apa yang kita lakukan itu, semuanya itu kita lakukan, kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, nama Tuhan yang dipermuliakan gitu. Ya, itu yang barangkali perlu dipahami. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi dewasa ini, memang sedikit banyaknya itu juga mempengaruhi kehidupan gereja. Ya. Jadi sebenarnya alat komunikasi itu sendiri itu memiliki peranan penting dalam interaksi manusia, gitu ya. Ini yang juga kita tidak bisa pungkiri bahwa itu sudah merambah ke gereja. Dengan kita menggunakan ibadah secara daring, itu yang selama ini kita lakukan, itu juga kan menggunakan alat komunikasi, ya. Jadi ada hal positif yang dapat kita peroleh, itu ya. Namun juga ada hal yang negatif yang jangan sampai teknologi itu, ya, itu menjadi berhala malah itu. Lalu mengabaikan sumber kehidupan itu sendiri, ya. Nah, kita lihat misalnya yang namanya HP itu bukan lagi dimiliki oleh orang-orang dewasa. Itu mulai dari anak-anak PA itu sudah pakai HP. Juga mungkin lansia, walaupun tidak semuanya, sebagian besar juga mereka menggunakan alat komunikasi itu. Ya, jadi itu kita pergunakan kalau memang itu menjadi sebuah sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, itu kita pergunakan itu tentunya secara benar, gitu ya. Karena itu kalau setiap pagi itu dibiasakan setiap keluarga itu memulai segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari itu, coba kita biasakan juga memulainya itu di dalam dan bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau sudah punya HP ataupun katakanlah media itu yang untuk kita memudahkan berkomunikasi, ya. Di mana situ kan ada fasilitas-fasilitas macam-macam, termasuk juga Alkitab kita bisa buka di situ. Namun yang kalau kita perhatikan, ya, saya tidak tahu, ya, artinya mungkin karena sudah kita sering menggunakan HP itu, yang terkadang terjadi kita bangun tidur bukannya berdoa dulu atau baca Alkitab, malah yang kita lihat ini ada chat masuk nggak nih, itu dulu yang cek notif dulu. Jadi malam-malam itu sudah dicas itu, saya paginya penuh, yang dibuka bukannya Alkitab, tapi buka ada chatting masuk nggak nih atau ada apa gitu ya. Itu belum mandi, belum sarapan, belum apa, itu dulu yang dibuka itu. Jadi coba kalau kita perhatikan seperti ini, berarti sudah ada pergeseran itu. Padahal yang harus dicari itu adalah Tuhan pertama kita ketika memulai kegiatan aktivitas kita, mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita itu. Tapi yang kita lihat malah itu ada orang yang hari-hari itu di tangannya itu karena ada lem jadi nempel terus itu HP nggak bisa lepas. Sampai lupa makan, lupa berkegiatan, malah ada yang lupa pelayanan gitu. Nah, itu barangkali hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari, bahwa kita itu kalaupun tidak ada HP kita tetap bisa hidup kok. Artinya itu kan sebagai sesuatu yang bukan buat saya itu yang sekunder aja sih. Jangan justru itu yang menjadi utama malah. Itu maka saya bilang khawatir kita nanti mengarahkan kehidupan kita itu sudah mengidolakan itu alat komunikasi itu sehingga menomorduakan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan, disadari atau tidak. Itu mulai dari anak-anak sampai orang tua seperti itu. Ya, jadi pergunakanlah sarana itu, media itu dengan sebaik mungkin dan juga sesuai dengan kebutuhan itu. Mungkin definisi menyembah berhala zaman sekarang kali ya Pak. Itu salah satu bentuk berhala modernnya itu.
Jadi kalau umat Israel ketika di Kanaan mereka menyembah patung berhala secara fisik, tapi kalau sekarang itu bentuk berhala modern yang kadang-kala kita tidak sadari itu, gitu ya. Lalu mengabaikan Tuhan, menomorduakan Tuhan, padahal yang utama tetap kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, nah berkaitan dengan khotbah-khotbah yang bisa kita saksikan setiap minggu misalnya melalui YouTube itu. Memang tidak dipungkiri banyak juga warga jemaat GPIB yang tidak hanya melihat renungan atau khotbah itu ketika pendetanya itu khotbah di gereja itu gitu ya. Jadi ada yang melihat YouTube mungkin dari gereja lain dan sebagainya itu. Bahkan kalau dilihat bahwa ini pendeta ini khotbahnya monoton nih, nggak asik nih. Akhirnya anak-anak pemuda ini hanya beralih kepada itu pengkhotbah yang yang dilihat bahwa lebih karismatis dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi kita pun kan tidak tahu, tidak bisa mendeteksi ini. Misalnya Jamie hari Minggu itu dia itu dengan khotbahnya pendeta John atau enggak itu, atau pendeta atau enggak itu. Nah kita nggak tahu, kecuali ada pengakuan sendiri yang muncul itu. Karena memang kan tidak bisa dideteksi ya, tidak bisa ketahuan itu. Viewersnya itu siapa, bisa sampai ada 2.000. Apakah itu Gideon semua? Jemaat Gideon belum tentu juga gitu kan. Apa ada yang motong di tengah terus pindah ke khotbah lain? Tidak nggak menarik, sudah pindah lagi ke channel yang lain gitu ya. Jadi satu hal ya yang perlu kita perhatikan begini, bahwa kita sebagai warga sidi jemaat, ketika kita diteguhkan menjadi warga sidi, ada hal yang menjadi satu janji kita ya. Jadi bahwa sebagai warga sidi jemaat kita loyal, setia kepada pemahaman iman dan juga ajaran gereja yang berlaku. Berlaku di mana? Berlaku di gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Nah itu sebagai satu bentuk tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada gereja itu. Ya, jadi kadangkala mungkin para pemuda ataupun mungkin orang tua sudah lupa hal itu ya. Pokoknya yang penting saya berdoa, saya baca Alkitab, lalu dengar khotbah, itu kan sama saja. Ya, kan seperti itu. Jangan salah, pengajaran-pengajaran itu kan setiap gereja itu tentunya berbeda dan memang mereka pun memberitakan Injil itu menggunakan Alkitab, namun harus kita perhatikan juga, kita cermati itu ya. Yang jelas sebagai warga GPIB kita harus setia kepada ajaran gereja kita itu ya. Artinya tunjukkan kesetiaan kita kepada gereja di mana kita dibesarkan, lalu kita mendapatkan pengajaran, pembinaan itu, sehingga kita dengan demikian tidak mudah diombang-ambingkan itu. Nah itu barangkali yang perlu disampaikan ini, supaya walau satu kitab nih ya, walaupun sama-sama Alkitab gitu, pemahamannya pasti beda-beda ya Pak Pendeta. Karena kita juga diajarkan sejak kita katekisasi, di sini setialah kepada ajaran gereja dan kita memiliki pemahaman iman itu ya, kita tekuni itu ya. Karena ajaran dan pemahaman iman di GPIB itu juga berdasarkan Alkitab, berdasarkan kitab suci, itu bukan dari yang lain itu, sehingga kita bertekun dengan itu ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Ya, gimana? Kalau Om Pascal gimana nih tentang era digital, gereja dalam era digital? Saya kira sih saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Daniel. Cuma mungkin dari sudut yang agak sedikit berbeda nih. Dan mungkin ini juga harus jadi bagaimana caranya kita melihat perkembangan zaman. Makanya pertama sih kita dunia digital tuh satu hal yang memang kita nggak bisa menghindar. Terus kemudian dunia digital itu akan memberikan kemudahan-kemudahan, karena itu kan sebenarnya esensi daripada teknologi yang berkembang saat ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari jemaat yang statis, kita akan bisa ketemukan kayak begitu. Ada kecenderungan bahwa dengan dunia digital mereka bisa melihat ke semua, tanpa terlepas dari apakah itu nanti prinsip pengajarannya beda, sama, dan sebagainya, punya pilihan. Tapi terus kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, ini terus terang saya bicara kondisi yang saya alami. Kalau misalnya
sebelum COVID ya, saya traveling itu banyak banget. Sehingga dengan digital itu paling kurang tuh saya bisa akses. Dan juga banyak orang ya yang lakukan traveling dan sebagainya, kita bisa akses untuk gereja di mana kita berada untuk kita lihat dan sebagainya. Sekarang bahkan kalau misal tadi dengan teknologi juga ya, Jamie dan tim bisa menghadirkan yang tadi Pak Daniel bilang bahwa bagaimana orang bangun pagi-pagi, orang lihat WhatsApp, sekarang malah Jamie orang punya itu akan hadir lebih pagi kan ya. Jadi orang bisa lihat. Jadi itu sisi positif yang kita lihat dari keberadaan teknologi, walaupun hal-hal side back-nya seperti yang tadi dibilang oleh Pak Daniel itu memang harus selalu diantisipasi. Tapi terus kemudian kalau saya melihat dari segi jemaat ataupun juga kayak pelayan presbiter ya, ini nih harus memberikan kita tuh satu perspektif baru bahwa bagaimana kita harus bukan menyiasati tapi membuat pelayanan kita sehingga dia itu akan tetap sesuai dengan zaman yang ada, sehingga orang lain juga tuh ya namanya kita akan nggak bisa menghindar apa yang namanya kompetisi. Kalau misalnya kalau dulu misalnya kita datang semuanya ke gereja dan sebagainya, itu akan sangat susah kan buat kita bisa melihat perspektif yang berbeda. Sekarang dengan teknologi yang sangat mudah, itu memberikan jemaat itu pilihan. Otomatis kita akan melihat bahwa harus ada hal-hal yang perlu kita kaji, sehingga yang tadi Pak Daniel bilang itu jangan sampai terjadi, kan itu juga nanti akan menimbulkan kerancuan di jemaat juga sendiri. Sehingga di satu sisi itu ada tantangan, tapi di sisi lain sebagai terutama ya buat presbiter, pendeta, majelis, penatua, diaken, komisi-komisi, bagaimana kita melihat ini tuh sebagai satu tantangan ataupun satu opportunity juga untuk lebih mengedepankan cara-cara pengajaran kita. Nah, otomatis ya saya akan memperkenalkan kata yang baru ya. Kalau tadi kita bicara masalah profesional, kadang-kadang kita lupa bahwa di samping profesional kayak gitu, kemudian kerja yang baik, ada satu kata yang sangat bagus untuk kita lihat perkembangan digital ini ya, yang orang mulai bilang itu dengan contemporary. Jadi bahwa bagaimana tuh kita harus menjadi gereja yang kontemporer, dalam pengertian ajarannya tetap sama, tapi bagaimana kita bisa mengadopsi hal-hal yang baru sehingga dia tetap relevan dengan perkembangan-perkembangan yang baru. Dan aku kira sih itu salah satu tantangan yang harus bisa kita lihat sebagai GPIB untuk kita bisa mempersiapkan diri dan bagaimana kita ada di dalam dinamika yang begitu cepat. Karena kalau kita lihat ya, sekarang tuh kalau kita bicara perubahan, ada orang bilang bahwa teknologi itu bergerak sangat cepat. Kadang-kadang itu 18 bulan itu sudah menjadi milestone di mana hal baru akan terjadi. Nah itu pun juga tuh harus bisa kita lihat sebagai tantangan, terutama dalam yang tadi Pak Daniel bilang ya, pengajaran, bagaimana caranya kita update, cara kita approach kita ke jemaat, approach kita dalam persekutuan, dan kalau bisa sih ya, dan ini ya, saya kira sih ini jadi perenungan dan pergumulan kita semua, bagaimana dengan ada teknologi yang ada itu, kita bisa memanfaatkan dia sebagai tools yang membantu kita untuk memberikan apa yang kita yakini sebagai inti pengajaran kita. Otomatis kan kita tahu, dan tadi Pak Daniel bilang ya, kita katekisasi di situ, kita bergereja di situ, berarti kan pasti kan kita yakin bahwa sistem pengajaran di kita tuh yang benar. Bagaimana caranya nilai-nilai benar ini tuh kita bisa transformasikan ke orang lain. Otomatis sekarang yang paling gampang melalui media-media digital ataupun teknologi yang memungkinkan itu semua. Sehingga satu sisi dia menghadirkan tantangan, tapi satu sisi juga dia menghadirkan opportunity ataupun kesempatan. Bagaimana caranya kita memanfaatkan itu yang harus kita lihat itu sebagai bagaimana kita persekutuan dalam bergereja. Bagaimana kita kerjasama antara presbiter ya, pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke jemaat. Sehingga kalau kita bisa menempatkan jemaat sebagai subjek dari pelayanan kita ya, otomatis kita akan melihat segala kemungkinan untuk bisa kita menghadirkan pelayanan yang lebih baik, pemanfaatan teknologi yang pas, sehingga itu semua tuh ada punya nilai tambah di jemaat. Sekarang aja kalau kita tanya Bung Jimmy atau Anya juga kan bagian dari tim ya, kadang-kadang tuh Pak Daniel, aku tuh sampai kadang-kadang tiap malam tuh berpikir
ini anak-anak ini mereka tidur jam berapa ya? Ya. Karena itu jam itu kan berbeda golden itu hours. sangat Betul. zaman itu kan berbeda apa perubahan itu sangat cepat. Kita sekarang kebetulan Pak Daniel kalau sedikit update ya. Ya. Kita tuh ada hari-hari tertentu yang Jamie, Anya dan tim harus mempersiapkan video two into-nya para pendeta. Jadi two into tuh kita punya ada 1 menit untuk khotbah singkat, 1 menit untuk berdoa. Kemudian aku sebenarnya aku nggak bikin prasyarat, mereka yang datang dengan idenya gitu Pak ya. Oke, kita akan bikin available dari malam tapi baru bisa dibuka jam 5 subuh. Kan. Jadi kayak semacam mereka punya semangat untuk bagaimana kita hadir di pagi hari saat jemaat bangun, dia lihat HP mereka ada notifikasi bahwa tuh intunya Gideon sudah ada nih. Ya. Dan itu dia berkembang sangat bagus Pak ya. Sehingga begitu kalau misalnya kita terlambat sedikit, WhatsApp saya itu nanti akan masuk dari jemaat, hari ini tuh intunya nggak ada ya. Jadi nanti-nantikan ya Om. Ya, jadi kalau dilihat perkembangan teknologi ya seperti yang tadi Pascal bilang bahwa dia tidak bisa dihindari gitu. Tapi kayak kalau misalnya mau melihat itu ya tadi kita harus melihat dua sisi dari ya kita mau tetap mempertahankan pengajaran kita tapi kita juga harus ikut perubahan yang cukup dinamis di era seperti ini gitu kan. Nah, perlu mungkin kita jelaskan sedikit bahwa Twintu itu sebenarnya Pak Daniel kita bikin buat waktu kita masuk masalah COVID ini, banyak orang mungkin lihat kayak terganggu dan seperti dalam tanda kutip orang tuh kayak hilang arah gitu sedikit gitu gara-gara ini. Jadi dia butuh firman Tuhan untuk menguatkan mereka, sehingga kami bikin Twintu itu. Sebenarnya itu tadinya kami mau bikin program bulanan, tapi akhirnya kami di-push untuk bikin itu karena anunya cukup bagus, feedbacknya bagus. Ya, itu akhirnya mereka minta dalam 1 minggu itu beberapa kali gitu kan. Itu harus muncul gitu. Untuk menguatkan jemaat gitu di tengah-tengah masa-masa seperti ini gitu. Begitu memang kalau bisa dilihat ini harusnya memang teknologi ini dalam tanda kutip harusnya kita manfaatkan menjadi kuda tunggangan untuk yang seperti firman Tuhan bilang untuk menyebarkan sampai ke ujung bumi, karena kita kalau pakai pesawat mungkin duit belum cukup, tapi kalau pakai internet kan siapa bisa larang kan gitu. Itu dia. Harus bisa jangkau sampai seluruhnya ya, sampai seluruh pelosok. Ya, jadi pada intinya tuh kan kalau kita lihat tujuan dari teknologi itu kan lebih besar tuh untuk memudahkan. Bahkan kadang-kadang kan penggunaan sehari-harinya kan akhirnya ya hal-hal yang baik itu kan selalu kan ada efek-efek negatif yang muncul juga. Ya dulu kan kalau pertama kali komputer bangun itu kan orang pertama kali kalau dia pegang komputer punya laptop sendiri bangganya minta ampun. Sekarang kita harus perhatikan anak-anak punya laptop itu isinya apa dan sebagainya karena selalu ada hal-hal negatif. Sehingga yang tadi Pak Daniel bilang itu bagaimana kita mengikuti kalau aku bilang ya bagaimana perkembangan zaman itu kita ikutin, tapi terus kemudian yang tadi pesannya Pak Daniel bahwa inti dari pengajaran kita itu masih bisa tetap kita pahami dengan benar dan kita sebarkan ke orang lain melalui juga media teknologi tadi. Sehingga ya beberapa kali waktu kita bikin webinar Pak Daniel ya, satu sisi aku cukup kecewa juga karena yang hadir di jemaat sendiri kok nggak terlalu banyak, tapi kemudian yang orang dari luar justru yang banyak kan, ya sudahlah di Tuhan gerak kita. Ya, jadi satu hal juga ini yang saya seringkali ajarkan sama anak-anak ya, ketika sebelum COVID ini mereka bergereja baik ibadah hari Minggu maupun ibadah gerakan pemuda, saya ajarkan begini, ketika kalian pergi ke ibadah, saya tidak memperbolehkan kalian bawa handphone ataupun bawa
tablet itu ya. Jadi bawalah Alkitab dan ada Kidung Jemaatnya. Mengapa demikian? Itu yang tadi pernah disampaikan juga oleh Pak Pascal. Karena di handphone itu kan ada begitu banyak fasilitas itu yang dapat kita pergunakan. Jadi ketika dia dengar khotbah dan firman ketika baca dari renungan, lalu dia pura-pura baca Alkitab, padahal dia membuka yang lain gitu. Lagi ada konten-konten yang untuk orang dewasa itu yang selalu saya agak khawatir juga gitu ya dengan anak-anak begitu. Jadi kalau ke gereja itu wajib bawa Alkitab. Di rumah pun begitu. Di rumah pun mereka tidak perbolehkan untuk menggunakan HP ketika buka Alkitab atau ketika buka Alkitab maupun nyanyi itu ya. Jadi udah dibiasakan seperti itu. Karena tapi kan sekarang maaf Pak Pendeta. Ya. Tapi kan sekarang ibadah udah via YouTube nih kalau kita ya. Kalau kita di Gideon kan udah via YouTube Pak Pendeta. Itu tetap juga harus bawa Alkitab. Jadi ketika walaupun itu teks itu ada di layar, saya membiasakan diri kepada anak-anak selalu membuka Alkitab. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibadah di rumah itu karena via YouTube, kita kan tinggal bawa diri aja, bawa badan aja, nggak usah bawa Alkitab, Kidung Jemaat karena semuanya sudah ada. Tapi saya membiasakan mulai dari keluarga juga ketika mereka bergereja selalu membawa Alkitab. Saya bilang jangan bawa handphone, bawa Alkitab. Artinya supaya dia memang yang bisa dibuka itu hanya isi daripada kitab suci. Tapi ketika dibawa handphone, dia bisa buka yang macam-macam gitu. Bagaimana misalnya pelayan-pelayan itu bisa memperhatikan anak-anak satu persatu ketika mereka itu buka handphone. Mungkin ketika didatangi sama pelayannya yang terbuka adalah isi Alkitab. Jadi ketika pergi bisa diubah lagi, diatur lagi itu. Makanya saya dari awal begitu. Ketika ke gereja kalian jangan buka HP, jangan pakai HP. Nah kebetulan di Ciputat ini saya punya pastori bersebelahan dengan gereja, jalan kaki hanya 1 menit. Jadi jangan alasan mereka nanti kalau saya pulang gimana nanti jam benar. Waktu di Kasih Bubur memang agak lebih jauh, kita perjalanan bisa 5-10 menit. Sehingga mereka alasan nanti kalau pulang dijemput gimana kita mau komunikasi untuk itu. Ya oke lah, tapi sebenarnya bisa aja mereka pergunakan telepon gereja kalau misalnya meminta dijemputnya seperti itu. Jadi alasan-alasan itu coba diinikan dengan biasa untuk mereka menghargai kitab suci. Dan itu memang yang diajarkan oleh orang tua kita dulu gitu. Ketika ke gereja jangan lupa bawa senjata. Apa itu? Dibawa Alkitab itu. Nah itu juga dibiasakan walaupun sudah punya HP. Sampai saya bilang begini sama anak-anak, ini nih papa ini susah nih, orang tua jadul katanya, kita ini kan sudah canggih ada. Saya bilang biarin, dibilang jadul juga biarin. Tapi itu yang ditanamkan oleh orang tua saya kepada saya dan saya teruskan kepada anak saya itu untuk menghargai itu yang namanya kitab suci itu. Ya, jadi kita membawa Alkitab bukan Al-HP. Al-HP. Iya. Itu bukan Alkitab, itu Al-HP itu kan, dalamnya itu HP itu ada berbagai macam fasilitas yang bisa kita pergunakan. Tapi Alkitab itu ya sudah, dia tinggal buka aja itu isinya perjanjian lama dan perjanjian baru itu saja, nggak ada yang lain. Nah itu barangkali. Nggak ada WhatsApp ya, nggak ada notif WhatsApp. Iya. Apalagi kalau dia sudah komunikasi itu, waduh. Habis selesai ibadah pun masih tetap itu dia lihat hati kalau selesai ibadah itu. Jadi hal seperti itu hal yang seperti yang sederhana saya coba terapkan, tanamkan, dan juga ketika ibadah GP ataupun dalam ibadah keluarga saya juga sampaikan kepada jemaat, tolong ketika ibadah atau persiapan harus bawa Alkitab selain HP. Jangan cuma datang ke gereja kayak orang nggak ke gereja itu karena HP-nya dikantongin kan nggak kelihatan gitu. Jadi bukan kita tidak mau mengembangkan teknologi ataupun kita tidak mau memakai teknologi, tidak, tapi artinya untuk hal-hal yang sangat menurut saya itu penting, itu yang saya harus sampaikan gitu. Seperti itu. Kita kan buka Alkitab kan nggak bisa setiap jam, setiap hari bahkan itu. Tapi kalau HP kan setiap jam kan kita sering buka itu. Tapi untuk buka Alkitab aja 1 jam, 2 jam aja masa nggak bisa gitu. Nah itu jadi kembali mau diarahkan bagaimana mereka coba untuk mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Nah seperti itu hanya yang mau disampaikan gitu. Oke.
Tadi kita udah ngomongin tentang gereja dan jemaat. Anya mau balik lagi ke pelayanan nih Pak Pendeta dan Om Pascal juga Kak Jemi. Tentang pelayanan, kita kan selama ini yang kita alami gitu ya di gereja, semua ada peraturannya masing-masing dalam istilahnya standar SOP lah. Kalau misalnya di multimedia itu misalnya harus datang 15 menit atau 30 menit sebelum pelayanan. Tapi kemudian beberapa SOP ini gitu ya agak sedikit diabaikan gitu. Jadi agaknya gitu di era digital ini agak sedikit bagaimana ya, pelayanan di gereja itu yang tadinya mungkin sudah sesuai dengan SOP gitu semenjak digitalisasi melanda hingga ada era digital ini, jadi kok kayaknya melempem gitu ya. Jadi cuma pelayanan itu seadanya dan juga nggak sesuai pakem yang ada lagi gitu kalau di gereja. Kalau menurut Om Pascal dan juga Pak Pendeta gimana nih tentang pelayanan di era digital ini? Kalau saya sendiri sih sebenarnya sih ya ini kan sebenarnya era digital yang kita semua dipaksakan. Ya. Jadi hampir nggak ada gereja yang siap dalam hal menyikapi perubahan yang begitu cepat. Kemudian semua itu dipaksakan. Nah sehingga apa yang menjadi perenungan ataupun pergumulan kita itu bahwa bagaimana dengan melihat kenyataan yang ada. Kita harus mempersiapkan sistem sehingga pelayanan itu bisa tetap berjalan walaupun dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, makanya memang ini kan kita berbeda banget nih. Akhirnya tiba-tiba kita harus ada punya tim new normal, kita harus menulis SOP baru dan sebagainya. Tapi terus kemudian terutama pelayanan-pelayanan rutin yang biasa kita lakukan, terutama yang ketemu secara fisik ya. Akhirnya kan semuanya itu kan terbengkalai karena ya memang kita harus tepat beradaptasi dengan situasi dan cara-cara yang baru ini. Makanya kembali kalau dari segi saya sih itu yang saya lihat hanya artinya bagaimana kita para presbiter itu harus mempersiapkan sistem kembali lagi ya. Bagaimana kita memilih teknologi yang benar sehingga konektivitas ataupun connecting kita dengan jemaat itu masih bisa tetap terjaga. Ya, kalau kita bicara Gideon ya, sampai sekarang aja kita tuh belum tahu kapan nanti gereja kita akan terbuka. Kita masih akan tetap melihat perkembangan yang ada. Sepanjang zona merah masih mengelilingi kita akan tetap melakukan pelayanan dengan daring istilahnya kayak gitu ya. Nah ini jadi tantangan kita untuk bagaimana kita mempersiapkan semua perangkat pelayanan sehingga paling kurang sih kita bisa mendekatkan kualitas pelayanan sama seperti sebelumnya. Tapi bukan kembali ke cara yang lama ya. Kita harus tetap menerima cara yang baru dengan pengaruh dari COVID-19 ini dengan segala implikasinya. Kemudian kita menyiasati cara-cara kita untuk melayani dengan kenormalan baru. Sehingga paling kurang sih kembali jangan sampai terus tiba-tiba kita sudah nggak tahu bahwa misalnya apakah jemaat kita tuh masih ada di situ dan sebagainya. Bagaimana kita menjangkau jemaat kita. Nah ini yang menjadi PR besar kita semua lah. Jadi prosedur satu ya terus terang ini sekarang tuh kita bahkan bukan menyalahi prosedur ataupun melanggar SOP yang ada. Justru kita harus bagaimana berkreasi untuk bisa menghadirkan SOP baru untuk menunjang pelayanan di istilahnya Pak Ridwan Kamil itu kan adaptasi budaya baru. Dan gereja juga harus lakukan itu. Gitu. Kalau saya lihat sih itu. Jadi SOP itu bukan hal misalnya kita lemah atau melempem dari SOP, tapi ini semua lagi ambigu nih. Lagi lihat dengan cara pendekatan baru harus kayak bagaimana dan sebagainya, sehingga perlu buat ada tetap mempertahankan kebersamaan, mensinkronkan langkah-langkah ke depan sehingga paling kurang kita bisa kembali ke speed yang sama dengan masa sebelumnya tapi dalam kondisi kenormalan yang baru. Saya kira sih itu yang jadi tantangan kita sekarang. Iya. Masa transisi. Oke, kalau menurut Pak Pendeta Lumentut? Iya, jadi ini sebagai informasi saja bahwa Jemaat Bahtera Iman itu sudah
memulai ibadah di gereja itu sejak tanggal 5. Tanggal 5 itu udah mulai ibadah. ya, karena kita sudah mendapat surat dari gugus tugas kecamatan, artinya diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan gereja itu. Jadi dengan berpegang pada surat itu, kita kembali membuka gedung gereja itu untuk jemaat beribadah di gereja. Hanya tetap memakai atau mengacu kepada protokol kesehatan itu ya. Jadi waktu tanggal 5 itu ibadah dimulai dengan peneguhan CD. Dan yang hadir itu hanya calon CD dan orang tua. Jadi kapasitas gedung gereja itu yang biasa sebelum COVID-19 ini 300, lalu karena hanya 25%, jadi hanya bisa menampung 80 orang. Oh, dibatasi ya? Dibatasi 80 orang ya. Jadi menerapkan protokol kesehatan yang kita berlakukan juga dalam jemaat ketika mereka beribadah di gereja. Dan usia pun yaitu 17 sampai dengan 50 tahun itu yang bisa masuk di gereja. Di gereja ya. Ya, kecuali presbiter yang bertugas. Karena presbiter yang bertugas di kami itu juga banyak yang sudah usia di atas 50 tahun gitu. Jadi itu dibatasi juga presbiter yang bertugas yang selama ini bisa sampai 6-7 orang, kalau ibadah yang kemarin bisa 2-3 orang itu ya. Jadi kita menggunakan tata ibadah hari Minggu yang bersahaja itu. Tidak selengkap yang biasa kita lakukan sebelum Covid ini ya. Nah, tanggal 12 itu kita laksanakan ibadah di gereja Perjamuan Kudus. Dan itu juga yang hadir CD baru dan orang tua dibatasi. Lalu tanggal 19 kemarin barulah dibuka itu untuk warga jemaat dengan kriteria yang sudah kita sampaikan, bahwa yang bisa masuk dalam gedung gereja itu adalah usia sekian sampai sekian, lalu juga tidak memiliki sakit atau pokoknya kita menggunakan ya protokol kesehatan itu. Dan memang kemarin itu yang hadir itu hanya 36 orang dari 80 orang yang kita harapkan bisa hadir di gereja. Bisa hadir ya. Ya, saya tidak tahu ya pertimbangannya apa. Karena begini, ketika ada keluarga-keluarga muda yang akan beribadah itu, ya, otomatis mereka ketika mereka punya anak kecil, nggak mungkin mereka tinggalkan itu anak kecil di rumah. Mereka harus sama-sama ke gereja. Tetapi aturan yang mengatakan bahwa anak kecil nggak boleh masuk gereja. Jadi orang tuanya nggak bisa ikut. Nah, jadi pergi ke gereja itu seperti itu. Mungkin ada juga yang masih merasa rasa belum aman lah begitu ya. Belum nyaman ya. Belum nyaman itu karena memang selama ini kan ibadah secara daring itu. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, nanti tanggal 26 kita kembali buka untuk ibadah. Hanya jumlah itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini lagi masa adaptasi juga sih, penyesuaian. Sudah 3 bulan itu rasa kok agak asing masuk gereja. Biasanya tiap minggu kita ke gereja, tapi karena ini sudah lama ada sesuatu kok hal yang baru mungkin. Apalagi tempat duduknya kan diatur itu. Jangan sampai bisa 3 orang, 4 orang, ini cuma 2 orang. Itu pun berjarak jauh. Lalu harus pakai masker segala macam, itu hal-hal yang memang tidak lazim. Tapi itulah, ketika memasuki era new normal ini bukan berarti memang normal. Ya, tetapi malah sesuatu hal yang memang ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Nah, berkaitan dengan kedisiplinan, padahal sudah ada SOP. Kalau di gereja itu kan ada yang namanya PPMJ itu, peraturan pelaksana majelis jemaat itu. Ya, setiap jemaat saya kira ada. Tetap juga kadangkala tidak dipatuhi apa yang sudah disepakati itu. Karena memang kita punya jemaat itu ya. Kecenderungan yang memang kadangkala kurang disiplin, mungkin termasuk presbiternya, baik diakonnya, penatuannya, pendeta sudah ditetapkan 15 menit sebelum ibadah harus sudah di ruang konsistori. Tapi ada yang last minute, 5 menit sebelum ibadah baru datang. Yang ketar-ketir, yang keringat dingin kan P1-nya itu, kalau ibadah hari Minggu itu. Ya nggak apa-apa sekali. Itu, waduh gimana ini, pendeta belum datang, udah 5 menit lagi, akhirnya bingung itu. Nah, itu artinya bicara tentang kedisiplinan itu bukan hanya jemaat. Kita terkadang para presbiter juga kurang perhatikan kedisiplinan itu, padahal sudah diatur begitu rupa itu. Ya.
Di masyarakat juga kita lihat seperti itu. Pemerintah sudah menghimbau pakai masker, jaga jarak. Tapi kita lihat di jalan-jalan masih banyak juga yang nggak pakai masker. Dianggap nggak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Padahal masih dalam kondisi masa pandemi ini yang kita justru lebih hati-hati itu. Jadi barangkali itu harus mulai dibiasakan, yang saya bilang, mulai dari keluarga dulu. Ya. Ketika kita sudah ibadah daring, sudah mari kita siapkan untuk duduk di tempat masing-masing 15 menit sebelum ibadah itu. Jadi memang harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya tidak disiplin, di gereja pun dia tidak akan disiplin, itu susah. Betul. Ya Pak ya, jadi itu harus dimulai dari keluarga itu. Iya, jadi kita perlu belajar dengan hal kedisiplinan itu. Jangan kita yang sudah sepakat, jangan kita yang sudah setuju dengan yang namanya peraturan atau SOP, kita sendiri yang melanggar malah. Jadi untuk apalah kita buat peraturan sampai kita berdebat kusir, sampai kita ada argumentasi, akhirnya kita juga yang melanggar gitu. Ini Jamie kok ketawa-ketawa, kayaknya ada sesuatu di Jamie. Mudah-mudahan di Gideon tidak begitu, Jam ya. Ya, seperti itulah ya. Kalau memang ada itu di masa era new normal ini, justru kita harus lebih bisa mendisiplinkan diri, terutama diri kita sendiri itu. Ya, jangan dulu orang lain lah, diri kita sendiri coba mendisiplinkan diri itu. Oke, Kak Jamie tadi bilang apa, Kak? Ya, pada dasarnya sih segala sesuatu itu tadi sebenarnya mengacu ke Pak Pendeta bilang pertama kali bahwa pelayanan itu kan dia tidak bisa sembarangan. Maksudnya kita kadang-kadang orang menggunakan kata pelayanan itu untuk segala sesuatu mengecualikan segala tindakan kelalaian sebenarnya kayak gitu. Nah, makanya dibutuhkan memang aturan main di pelayanan-pelayanan ini. Makanya ada PPMJ, bahkan di unit misioner mungkin kita bangun contohnya di tempat kita, misalnya kalau di tim Inforkom sendiri atau di multimedia itu ada SOP, dan SOP itu memang mungkin sebagian menganggap itu akhirnya kayak mengganggu karena karena itu tadi mungkin mereka tidak bisa terikat dengan satu kayak macam peraturan gitu ya gitu. Mungkin kalau itu bedanya, maksudnya di gereja ini sama di kantor. Kalau kita mau di sini, kita kan sudah jelas tidak digaji, tidak digaji, kemudian siap melayani dengan segala keadaan dan kondisi yang ada kan gitu. Siap masuk di situ berarti siap juga dengan aturan-aturan yang maksudnya bukan berarti tidak digaji kemudian dia akan sembarangan untuk menjalankan itu kan gitu. Makanya kalau di kami sendiri, kami akan membentuk sistem untuk membuat, ya kalau sudah pilih ya dipertanggungjawabkan gitu. Kalau memang tidak sanggup ya mungkin bisa di tempat lain bertumbuhnya, maksudnya mungkin mau dia menyanyi atau apa gitu, bisa kayak gitu. Kalau di era kalau di era seperti ini, yang seperti Bung Pascal bilang tadi, bahwa memang tidak ada yang menyangka bahwa akan seperti ini, karena kalau dari sisi multimedia sendiri itu pasti akan terbentur dengan device untuk mereka untuk tidak semua orang punya kemampuan untuk mengedit video, tidak semua orang punya laptop yang mampu untuk edit video atau kemampuan seperti itu gitu ya. Jadi memang jadi situasinya jadi kayak ya tadi kita harus bikin SOP, berkreasi membuat SOP baru gitu dengan keadaan yang baru gitu. Gimana Pak Ben tadi? Oh iya, jadi memang artinya begini bahwa ketika kita bicara tentang pelayanan gereja, tentu yang harus selalu diutamakan adalah profesionalisme itu ya. Jadi jangan karena di gereja kita bisa kerja seenaknya, kita bisa sekerja semaunya. Kan kita nggak digaji. Yang digaji kan cuma pendeta doang katanya. Kita kan hanya pelayan biasa. Jadi kerja pun ya sudahlah, sama gue lah. Pokoknya yang penting ada. Itu yang kadang seperti itu. Padahal saya bilang tadi itu, kita itu bertanggung jawab kepada yang mempunyai gereja. Dan manusia itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Yang sehingga terjadi yang justru kita ketika kita melalaikan tugas pelayanan kita, tidak serius dan asal-asalan,
Jangan takut kepada manusia, tapi justru takut kepada Tuhan, bahwa kita melalaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Ya, makanya itu di perumpamaan talenta itu ada yang diberikan 5 talenta, berikan 4 talenta, berikan 1 talenta. Lalu ada yang merasa bahwa talentanya kecil, kayaknya kok tidak guna, akhirnya dia tidak mempergunakan talenta itu dengan baik. Ketika tuannya datang, tuannya itu marah. Kenapa yang sudah dipercayakan itu kok disia-siakan? Itu yang kecil itu bisa dikembangkan kepada hal yang lebih besar. Makanya kan di firman Tuhan katakan apa? Siapa yang setia kepada perkara-perkara yang kecil, dia juga akan setia kepada perkara-perkara yang besar. Jadi dari hal yang sederhana dulu, yang penting kita laksanakan tugas tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh hanya dan untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi anggapan bahwa di gereja itu kita tidak digaji, toh pun salah kita tidak akan dikasih punishment dan sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran itu harus kita hindari itu. Sehingga tetap siapapun, baik sebagai presbiter, unit misioner, itu bekerja secara profesional itu. Betul. Kalau itu bersinergi, itu luar biasa itu. Perkembangan, pertumbuhan gereja itu luar biasa itu. Itu barangkali yang perlu betul-betul kita tanamkan, berikan pemahaman kepada warga jemaat gitu ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, itu yang namanya tim Inforkom itu bekerja itu luar biasa itu. Sampai nggak tidur itu. Jamie aja kelihatan agak langsing itu, karena kurang tidur mungkin. Apalagi kalau hasil tayangannya itu kurang memuaskan lalu terjadi error, siapa yang akan dimarahi? Yang dimarahi ya tim Inforkom itu. Bagus kerjanya, nggak bagus, nggak becus segala macam itu. Padahal itu kan sudah maksimal dilakukan. Nggak ada kesengajaan kita untuk membuat error ataupun membuat kacau, kan nggak ada itu. Betul ya. Jadi ya tetap harus bersabar aja, dan ayah upahmu bisa di surga itu aja. Amin. Amin. Oke. Hanya mau ngerangkum nih tadi omongan kita yang selama nggak terasa udah 1 jam ya. Iya. 1 jam lebih. Udah 1 jam lebih loh. Jadi hanya merangkum nih, ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini. Itu yang pertama adalah bahwa gereja butuh dan perlu untuk mengikuti zaman, dalam hal ini adalah teknologi. Tapi kita sendiri dan keluarga sendiri yang harus bisa membatasi diri dan tetap mengikuti protokol peribadahan pakem gereja masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pelayan harus tetap bisa berinovasi dengan maksimal walaupun dalam masa pandemik di era digital near pertemuan ini, supaya bisa terus melayani jemaat dengan profesionalisme dan gak lagi menspesialkan kejadian-kejadian dengan kinikan pelayanan. Dan juga bekerja buat manusia aja tuh kita bisa profesional, tapi kenapa buat pencipta sendiri kita malah berlindung di balik kata-kata sekedar pelayanan. Kira-kira kayak gitu yang kita dapetin dari pembicaraan kita hari ini, bincang-bincang santai tapi agak serius ya tadi kayaknya agak sedikit pusing juga nih dengerinnya tentang di bagian professional worker dan juga ada di bagian teologianya disatuin, agak susah juga ya, tapi ternyata bisa di match gitu. Kira-kira untuk terakhir nih, saran dan harapannya untuk pelayanan di gereja, bergereja secara profesional, tadi mengutip dari kata-kata Pak Pendeta ya, bergereja dengan profesional itu ke depannya kayak gimana sih dari Om Pascal, Pak Pendeta, dan Kak Jamie juga boleh. Bentar aja, karena kita udah 1 jam. Iya, selama kita menyadari bahwa tugas pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayaninya, makanya jangan disia-siakan. Ya, kalau kita menyia-nyiakan itu, maka itu akan tentunya berdampak pada diri kita dan juga kehidupan persekutuan jemaat itu. Ya, tidak ada pekerjaan pelayanan yang sepele, tidak ada pekerjaan pelayanan yang sederhana. Itu Tuhan yang beri. Jadi kita harus sungguh-sungguh melaksanakan itu dan
lebih takut akan Tuhan gitu ya. Ya. Karena Kadet nih. kan lu tetap optimis ya. Kondisi sekarang ini ke Optimis, depan kita percaya akan lebih baik lagi. Optimis ya, ya itu saja. Oke, Om Pascal. Iya, ya, kalau saya sih kira sih apa ya sejalan dengan apa yang dibilang oleh Pak Daniel ya. Buat saya pribadi ini hanya ya. Saya cuma ingat waktu apa pertama kali kita ditabiskan tuh apa yang kita bilang tuh ya dengan segenap hati. Nah itu tuh meaning a lot. Ya, kalau kita udah bilang ya dengan segenap hati, kalau di kantor tuh kan kita bilang kita tanda tangan tuh kan ada gajinya berapa. Ini kan tanpa ada apa-apa kita bilang ya dengan segenap hati. Nah itu tuh artinya buat saya itu bahwa memang ya kita harus mengerjakan segala sesuatu yang kita bisa dengan baik dan benar, karena itu kita udah bagian dari janji dan komitmen kita kepada Tuhan, bukan kepada Pak Pendeta, bukan ke jemaat, tapi kepada Tuhan langsung. Itu aja. Oke, untuk Kak Jemi mungkin? Ya, kalau aku sih prinsipnya semua yang tadi yang seperti Pak Pendeta juga bilang bahwa yang kita kerjakan itu semuanya kan seperti kita melakukannya buat Tuhan. Ya. Jadi baik secara profesional kalau kita kerja di luar itu pun kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita pun ada kesempatan atau kebetulan dipilih untuk melayani kebetulan di dalam gereja itu pun kita lakukan buat Tuhan. Jadi di mana-mana memang buat Tuhan. Jadi menurutku standarnya tetap sama gitu. Dia tidak akan berubah mau di manapun gitu. Ya karena kita lakukannya buat Tuhan sih menurutku gitu. Ya. Oke. Mantap. Hanya bisa kasih satu quotes nih buat kita semua. Tadi barusan bikin soalnya. Pas lagi pada ngomong. Intinya adalah siapapun kamu yang melakukan pelayanan maupun sebagai jemaat biasa, lakukan semua itu untuk Tuhan, lakukan semua dengan maksimal, karena semua pelayanan itu spesial. Terima kasih semuanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai gereja dan teknologi, bagaimana mereka bisa bersinkron gitu ya, bekerja sama. Lebih tepatnya teknologi membantu penyebaran firman sih ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu ibadah virtual, bukan berarti kamu nggak gereja, bukan berarti kamu nggak dapat berkat. Itu semua sama aja kayak gereja kita di gereja. Oke? Jadi intinya gereja itu bukan gedung dan menaranya, gengs. Jadi gereja itu adalah orang-orangnya. Oke? So, semoga podcast kali ini bermanfaat selama sih 1,5 jam ya, 1 jaman. Semoga bermanfaat dan kita bisa belajar dari podcast ini tentang banyak hal. Tungguin episode podcast selanjutnya hanya di Voice of Gideon. Shalom.